Bismillahirrahmanirrahim. Al-mughalladatu utawi najis mughalladha, najasatul kalbi iku najise asu, wal khinziri lan celeng, wa furu'i ahadihima lan furu iku artine iku anak bisa ya, misanan-misanane asu karo celeng. Dadi asu karo celeng iki ya duwe misanan. Contone basis iku ngono kuwi man. Dadi duwe misanan piring. Wa furu ahadihima lan anake salah sijine asu lan celeng. Di masalah ngene-ngene iki lucu ya ngene. Iki soal fikih. Allah iku Masya Allah nek gawe wis pokokane hukume pangeran iku wis pokokane Masya Allah tenan. Jadi aku iki ketika ngaji kok terus ada lafadz khinzir, itu langsung teringat cerita kewalian beliau. Beliau siapa? Gusmi. Jadi langsung eleng ceritanya Gusmi. Beliau itu memang orangnya nyentrik, karismatik dan aneh sekali. Dulu ya konon kisahnya itu nanti saya jelaskan nanti. Yang jelas saya jelaskan nanti. Jelasin kok tak jelas nih, tapi tak ceritani sih ya awal permulaannya. Jadi ini saya ceritakan dulu awal perjalanan saya. Waktu itu alhamdulillah sekali saya itu ya juga ngaji di Kediri. Memang pondok saya di Sarang. Di samping saya itu tiap 2 minggu sekali itu pergi ke Kediri ngaji, temuriku ngaji piwuruh di Kediri. Dan guru saya itu orangnya aneh sekali. Jadi manusia gak seperti manusia juga. Jadi memang aneh. Masya Allah tenan, Masya Allah banget. Asmanipun itu Jumiron Abdullah Jadi. Jadi bayi itu sangat aneh sekali. Karena eling kisah-kisah kula ngaji niku, ketika saya ingat saya ngaji waktu itu, kok senyum-senyum sendiri nih. Saya itu santri paling dablek di gudang terus. Ibarat anak kecil itu yang selalu rewel tapi dineng-neng sama orang tuanya nih. Masya Allah. Waktu itu ya, saya ditanya oleh guru saya Mbah Jum. Le, awakmu ngerti sholawat Jibril? Apik kuwi. Nggih ngertos. Gus Rudi mantune Gusmi niku kon maca sholawat Jibril kanggo tambah-tambah rezeki. Cara Indonesianya seperti ini. Gus Rudi menantunya Gusmi itu menyuruh membaca sholawat Jibril. Itu bisa digunakan untuk misalkan jalbu rizki ya, menarik rizki, membongkar pintu rizki. Terus bisa digunakan untuk hajat apapun. Hajat dunia maupun hajat akhirat. Jual tanah orang yang susah, terus jual beli apapun, pokoknya digunakan untuk apapun itu sangat bagus sekali. Dawuhnya guru saya seperti itu. Nah guru saya sendiri itu silsilah sanatnya itu juga tidak diragukan lagi karena beliaunya itu juga murid Gusmi. Jadi guru saya yang namanya itu Mbah Jum itu beliau nyantri itu tak pernah
suruh ngaji, tapi disuruh macul terus, akhirnya disuruh macul sampai pada waktu akhirnya itu disuruh memanjat pohon pring, disuruh menjatuhkan diri, ternyata ya gak kapundut. Orangnya itu orang aneh, memang dari kecil itu orangnya juga aneh gitu. Jadi sholawat Jibril ini itu saya dapatkan dari beliau, guru saya, Bajum Kediri. Bajum sendiri itu muridnya Gus Mi, putra Kiai Hamim Jazuli, pengasuh Pondok Ploso. Gus Mi itu gurunya Syekh Dalhar, Mbah Dalhar Watu Congol. Mbah Dalhar punya guru Nabi Khidir. Nabi Khidir gurunya ya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tukang nyampe ke wahyu. Beliau juga gurunya Nabi Musa. Dan saya mendapatkan sholawat Jibril ini, ya alhamdulillah sekali. Kalau diangen-angen itu pes tidak nalar ya. Rezeki itu datangnya dari mana saja itu tidak nalar. Karena apa? Ya gak tahu juga, pokoknya aneh. Ini sampean wocole, itu dawuh guru saya gitu. Ini sampean woco. Sampean woco misalnya sedina itu ping 1000 atau 10.000 atau bahkan sebanyak mungkin 1 juta, bahkan 100 juta, itu terserah, yang penting banyak. Insya Allah rezeki datang dari mana saja, dan hajat kamu apapun itu akan terpenuhi dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku dikai ijazah ngono kita pengen awakmu le. Itu dawuh guru saya seperti itu. Dan tata cara membaca sholawat Jibril yang lafadznya yaitu sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin. Itu misalkan kalau dibaca 1000 kali, tiap 100 kali sampai baca bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sampean kalau baca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, itu udah lo dapat 100 kali. Itu baca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampean baca itu le. Terus doa hajat. Terus lanjutkan lagi sampai bilangan 1 juta, bahkan 10, sampai bilangan 1000, bahkan sampai 10.000, bahkan sampai 1 juta, bahkan sampai 100 juta. Dan kalau pelaksanaan 100 juta itu ya kurang lebih 100 hari itu harus sampean tempuh, sampean lakoni. Tapi tiap bilangan membaca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin itu bacanya sampean nanti diselingi tiap sampai 100 kali itu diselingi dibacakan bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini tidak diragukan lagi. Bahkan saya sesulit apapun itu saya bacakan sholawat itu, Masya Allah, semua terkikis sedikit demi sedikit beban-beban kehidupan atau beban-beban masalah jalbur rizki, masalah kehidupan dan lain-lain, semua hilang. Rasanya itu hilang karena ya keberkahan sholawat Jibril tersebut. Paham ya? Jadi ini ketika sampean itu membaca sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, sallallahu ala Muhammadin, ingin kamu kerjakan misalkan 1000 tiap malam ya.
ketika dapat 100 kali, sampean jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus lanjutkan lagi, setelah sampai 100 kali baca lagi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Terus sampai bilangan 1000. Nanti kalau sampai bilangan 1 juta juga seperti itu, sampai 10.000 juga seperti itu, sampai 100.000 atau 100 juta itu juga seperti itu. Pokoknya intine ketika sampai mau baca sholawat Jibril sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin sallallahu ala Muhammadin tersebut itu, ketika dapat bilangan 100 sampai baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Intinya baca seperti itu. Insyaallah hajat dunia maupun akhirat insyaallah akan termenuhi. Wes pokoknya walhasil gamblang kabeh kasil kabeh. Intinya yakin, sementing keyakin. Nek gak yakin gak jadi sanatnya nyambung. Saya dapat dari guru saya namanya Syekh Jumran Abdullah Jati, itu muridnya Gusmi. Gusmi punya guru Badalhar punya guru Nabi Khidir punya guru Malaikat Jibril. Wis pokoknya nyambung. Lah kula nek emut Badalhar niku emut dawe Gus Roji iku ya nate ngijazahi kula niku aneh dungane saking Badalhar niku. Gus Roji dari Mbah Mun itu nanti saja itu pada season berikutnya sampai tak ceritani. Ini tak cerita Gusmi dulu ya. Jadi ketika saya itu ngaji, tiap ngaji masalah bahas najis seperti al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinziri wa furu'ihima, mesti kula hemu cerita di Gusmi. Gusmi itu adalah beliau sosok ulama yang nyentrik, yang dikenal luas sebagai seorang wali besar di pesantren di pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri. Memang sejak kecil beliau itu Gusmi kekarismatikannya, kenyentrikannya dalam masalah syara atau keanehan itu memang gak nalar ya. Sehingga sang ayah sendiri Mbah Jazuli Usman sampai sempat kebingungan ketika menghadapi putra beliau yang namanya Gusmi tersebut. Sampai akhirnya Kiai Jazuli mendapatkan penjelasan yang gamblang dari gurunya, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng. Mbah Hasyim pendiri NU. Wes roh wae ya ceritane Mbah Hasyim iku. Timbang Gusmi itu orangnya itu sangat aneh, sabar, halus, lembut. Beliau itu memang lembut, sabar, halus. Wes pokoknya aneh, enggak seperti orang-orang, enggak seperti kita. Terus aneh lah. Jamaah Gusmi juga begitu luas. Bukan hanya masyarakat dan santri saja di pesantren. Bahkan klub malam, tempat mabuk, prostitusi, tempat perjudian dan yang lain, itu semua adalah ladang Gusmi dalam dakwah. Memang ya sangat aneh sekali. Bahkan waktu itu ketika tempo dulu kiai-kiai zamannya Gusmi, kiai sepuh zamannya Gusmi itu banyak yang mencibir beliau, langkah dakwah beliau. Tapi akhirnya memuji karena apa? Yes, karena mereka gak nalar ketika Gusmi itu dakwah di area seperti itu, jadi gak nalar. Kiai Hamid Pasuruan yang saat itu masyhur dikenal sebagai seorang wali menilai dakwah Gusmi itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun kecuali orang-orang tertentu. Contohnya kayak Gusmi. Jadi memang gak ada yang bisa dakwah seperti beliau. Demikian juga Kiai Ahmad Siddiq, orang Jember ya, beliau orang Jember dari awal juga meragukan langkah Gusmi. Akan tetapi akhirnya malah ikut serta menjadi penyokong utama gerakan Gusmi ketika Gusmi dalam dakwah di klub-klub malam. Dan banyak sekali cerita masyhur yang lainnya. Oke, memang gak nalar ketika orang awam itu melihat Gusmi, beliau berdakwah di tempat-tempat seperti itu tidak akan pernah menalar dan tidak akan tok. Nalar itu gak tok. Kenapa seperti itu?
Makanya banyak sekali cerita-cerita masyhur dalam hidup Gusmi itu, banyak sekali ketika beliau belum wafat. Masya Allah, pokoknya Allahu Akbar lah, la haula wala quwata illa billah. Seringkali kisah-kisah itu menceritakan Gusmi melakukan suatu hal yang melanggar syariat. Wes aneh-aneh ini. Kayak toh ceritanya itu, kalau kita sendiri menilai kurang paham. Ada seorang santri yang dijak Gusmi itu makan-makan di restoran ya. Ada seorang santri yang dijak Gusmi makan di restoran. Dan kisah berikut ini memberikan penjelasan yang sangat gamblang tentang sosok Gusmi yang sangat teguh dalam menjalani syariat. Saat itu santri dijak Gusmi untuk memasuki sebuah restoran mangan. Gusmi ini ku memang sengaja memesan makanan babi guling bakar. Ya cara sampean dhewe roh apa Gusmi ku mesen babi lah ya bingung sampean nalare ngono. Jenenge babi ku karuan haram kok dipesen ae aneh le. Nek gak kelas wali Allah iku gak iso lah ngono. Jadi perasaannya santri yo memang bingung. Apa dipangan niku barang haram, ora dipangan niku sing ngutus yai lah ya ngono. Ketika mau dimakan itu barang haram, tapi kalau gak dimakan yang ngutus itu adalah kiai saya, guru saya. Ini bagaimana ini? Cara menyikapi santri tersebut juga bingung, akhirnya kan ngono. Ya santri memang yo yang menemani Gusmi itu wis ketar-ketir ngono. Setelah pesanan tiba ya Gusmi pun mempersilahkan santrinya makan. Jarene, ayo le didahar, ayo nang dimakan nang. Hati yang sudah ketar-ketir ditambah bingung. Ini kalau saya makan gak jelas dagingnya karena daging babi, tapi kalau tak tolak ini karena perintah beliau, guru saya. Ini bagaimana ini? Santri itu ya sempat down, bingung. Tapi santri itu kan sudah banyak sekali mengetahui tentang Gusmi. Akhirnya dia punya pikiran, kok bingung-bingung lah apa aku kok bingung. Beliaunya itu juga aneh. Beliau dulu pernah memesan minuman keras, tapi ternyata air tersebut itu dibuang di lautan kok. Lah apa aku bingung. Akhirnya santri itu mengingat suatu peristiwa, bahkan ketika Gusmi meminum air keras itu yang diangan-angan santri tersebut, ternyata itu dibuang di lautan kok. Lah apa aku bingung. Ngapain aku bingung, kata santri tersebut itu seperti itu. Akhirnya memutuskan untuk memakan daging tersebut. Akhirnya santrinya ngono. Jadi kebingungannya menjadikan yakin bahwa Gusmi ada di sampingnya. Lah apa aku mikir bingung timbangane Gusmi niku kene wae ana yai ning kene cara santrian ngono. Akhirnya santri ki mang ditewabok karo Gusmi niku tampar. Bocah kok ngawur. Jadi bocah itu tabok niku. Santri tersebut itu ditampar. Tamparan itu tiba-tiba datang ke pipi santri tersebut ya. Sampai akhirnya kaget bukan kepalang. Jadi santrinya bingung, loh, waduh ya itu kok yai piye iki kata santri tersebut dalam hati. Akhirnya ya gugup gak kepalang ya, takut dan bingung. Karena yang menampar itu adalah sesosok guru yang ada di sampingnya, apalagi guru tersebut sang kiai itu yang memesan daging babi tersebut. Ayo aneh, tetap santrinya tetap bingung. Akhirnya beliau tanya, Gusmi itu tanya, "Lapo bingung, lapo gugup? Maksudnya sampean piye? Mondok berapa tahun kok tidak tahu daging babi itu haram?" Jadi beliaunya nadanya agak gimana gitu ya. "Ngapunten Gus. Maaf Gus. Maaf piye? Maksud kamu gimana? Siapa yang mengharamkan babi?" kata Gusmi. "Allah Gus," jawab santri sambil meringis kesakitan. "Terus siapa yang diperintahkan? Siapa yang memerintahkan kamu makan babi tadi?" "Panjenengan Gus." "Jenengan Gus," jawab santri tersebut. Kale dingklok cara ngono karo dingklok. "Maksudnya sampean gimana? Yang memerintahkan itu yang mengharamkan daging babi tersebut itu Allah. Terus yang memerintahkan makan daging babi itu saya. Lalu siapa yang kamu harus dahulukan? Cong, mondok pirang-pirang tahun kok seperti ini." Jadi kalau tanya Gusmi sekaligus membuat santrinya ya bingung, terdiam, terpukau lah ngono ya. Ngene lho nang. Bila waktu
kamu memakan daging tersebut, itu kan memang yang memerintah saya. Tapi kan saya, bukan Allah, kan gitu lah, Jong. Bila untuk pribadi, terapkan hukum syariat supaya kamu berhati-hati. Akhirnya beliau itu pesan seperti itu. Tapi bila menilai orang lain, gunakanlah hakikat agar kamu tidak berprasangka yang enggak. Kena apa tak kon ngono, agar kamu berprasangka baik. Carane ngono, mulakno dahulukanlah hakikat. Jika kau menghadapi orang banyak, roh kejadian apapun tidak gampang suudon, tidak gampang berburuk sangka. Misalkan kita itu melihat orang judi, melihat ABCD, kerumunan orang, ya semua macam-macam lah kehidupan, jadi tidak gampang mengeklaim bahwasanya kita sendiri itu yang paling baik. Kan banyak cerita-cerita nih wali-wali yang seperti ini, karomahnya wali-wali, pelajaran-pelajaran kehidupan utawa ngaji diri lah, itu banyak sekali kan gitu. Jadi ojo sok gampang nyalahke orang lain ngono. Jadi ceritanya Gusmi seperti itu. Jadi sosok Gusmi itu dalam dirinya sangat teguh menjaga syariat Allah. Walaupun kisah-kisah karomahnya seringkali tidak bisa dinalar, tapi Gusmi sangat menjaga syariat kepada dirinya, orang dekatnya. Wes pokoknya karo umat iku ceritane ngono. Nah, guru saya itu juga seperti orangnya juga aneh. Ketika saya itu bertanya Pak Nun Sewu, karena memang kalau saya memanggil guru saya itu biasanya Pak Yai, kadang-kadang Mbah ngoten niku. Wong-wong iku kok aneh iki. Aneh piye le? Kok seneng main, seneng ini. Seneng ning kono ya pengirane ning kono, apa yo nalar jawaban seperti itu. Jadi kaya ngono iku aneh iki. Jadi memang seperti itu. Wis aneh tidak dinalar. Jadi ceritanya seperti itu. Mulane berkahe orang aneh-aneh, berkahe cucu-cucu lan cicite Rasulullah, yaitu para habaib, sesepuh-sesepuh, orang aneh-aneh seperti guru saya Gusmi Mbah Maimun Zubair almarhum. Dengan berkah-berkah beliau, semoga Indonesia ini segera aman, tentram, damai, dan dibebaskan Allah dari COVID-19 yang sekarang ini baru merajalela. Semoga Allah membasmi COVID dengan berkah kita semua, para santri-santriwan, santriwati, atau para pondok-pondok, dan semoga diberkahi Gusti Allah kabeh lan muga-muga selamat lah. Intine pokokane kaya ngono. Kita baca sholawat bareng-bareng. Muga-muga untuk berkah sholawat, untuk berkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Ya Rasulullah salamun alaik ya fi ashani wa daraji atfataya jirotal alami ya umayyal judi wal karami rabbi fangfa'na bi barakatihim watinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya muga-muga ya paringi selamat kabeh, ya ora lali untuk berkah Gusmi, berkah wali-wali sak Indonesia, berkah Habib Lutfi dan para habaib yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa pula muga-muga pondok kita ya maju
paringi bocah-bocah nang kefutu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana abdi ana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina alaihim waladdallin. Lan ora lali wong tani-tani kabeh wong cilik-cilik maca wong awam-awam kabeh lan paringi sugih-sugih, paringi uripe apa ayem-ayem. Paringi wis pokokane sing enak-enak tok ngono ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.